Sebagai contoh, seseorang yang menjadi pedagang ponsel impor. Ketika barang dari luar negeri telah dikirim dan sampai ke pelabuhan, ternyata terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat ia lengkapi. Kemudian, ia menghadap kepada petugas atau pegawai bea cukai yang berwenang dan menawarkan beberapa buah ponsel dengan balasan dokumen yang belum lengkap dianggap sudah memenuhi syarat. Misalnya, pada proyek pembangunan jalan. Pada rencana anggaran biaya atau RAB terdapat biaya penggunaan jasa konsultan konstruksi jalan sebesar 200 juta rupiah. Namun, pada kenyataannya hanya digunakan sebesar 100 juta rupiah saja. Untuk contoh dalam kasus pemerasan, yang sering kita temui adalah saat kita ingin mengurus pembuatan KTP atau kartu tanda penduduk. Ketika kita datang menghadap kepada pegawai, seringkali kita jumpai pegawai tersebut meminta sejumlah uang dengan alasan sebagai uang administrasi pembuatan KTP tersebut. Saat kita tidak memberikan, maka pegawai pun tidak akan membuatkan KTP tersebut hingga kita memenuhi permintaannya. Nah, teman-teman kan sudah mengetahui nih pengertian, landasan hukum, bentuk-bentuk korupsi, dan juga contohnya. Nah, tapi nih, ternyata secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari kita juga mungkin sering loh mempraktikkan yang namanya korupsi. Contohnya, kamu sedang antri di sebuah tempat perbelanjaan. Tetapi ada orang yang menerobos masuk mengambil tempatmu. Pasti kamu akan merasa sikap orang tersebut tidak pantas, bukan? Tentu saja, karena hal tersebut merupakan tindakan penyelewangan yang merugikan orang lain. Kita pasti pernah dengar kan, tukang contek, penjiplak, atau istilah plagiarisme? Ini adalah julukan untuk mereka yang sudah mencuri ide orang lain dan mengakui ide tersebut sebagai ide mereka. Kamu pasti sering menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Mari semua, jangan menganggap diri tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan 3M, yaitu menilai, menolak, dan menegur saat diperhadapkan dengan suatu tindak korupsi di kehidupan kita. Anti korupsi harga diri kami, anti korupsi harga mati.